mantan istrinya Aman Yani menolak ketika akan dilakukan klarifikasi terhadap tanah kosong yang diduga kuburannya Aman Yani. Netizen menjadi curiga karena kalau pakai bahasa analogi itu begini nih. Misalkan kamu kehilangan kalung emas, kemudian ada tetanggamu bilang, tadi kalungmu itu dibuat mainan lo sama anak kamu, dikubur di bawah pohon mangga. Kalau kalung itu kamu rasa berharga, ya kan, kamu akan buru-buru. Di mana? Dikubur sebelah mana? Kamu akan buru-buru ambil itu kalung emas. Tetapi kalau kalung emasnya itu adalah kalung emas curian, kemudian ada tetangga ngasih tahu dikubur di bawah pohon mangga, kamu akan berupaya menghalang-halangin. Jangan sampai itu kalung diambil dari bawah pohon mangga itu. Kenapa? Karena kalung emasnya itu curian. Bahaya, kalau sampai ketemu saya juga bisa tertuduh karena saya mencuri kalung emas itu. Nah, jadi kalau memang dirasa Aman Yani itu seperti kalung emas berharga, maka akan buru-buru didukung 100% klarifikasi bener nggak itu kuburannya. Tetapi kalau Aman Yani itu disamakan dengan kalung emas curian, maka harus ditutup-tutupi memang, karena akan berimbas kepada dirinya, begitu ya. Saya terfokus, Pak. Saya tidak akan terfokus kepada yang lainnya, tapi saya lebih terfokus kepada individunya. Ketika di dalam persidangan, pada umumnya siapapun itu pasti akan ada tekanan secara psikis atau psikologis. Ketika seseorang itu sudah dihadapkan ke hadapan persidangan, itu pasti, siapapun itu. Nah, sekarang saya melihat dan mengukur dari parameter psikologi, dan itu pun harus jelas dibuktikan oleh ahli psikologi. Itu untuk memaparkannya secara umum. Tetapi pertanyaan saya, apakah yang bersidang ini menggunakan parameter-parameter itu untuk melihat dan menilai? Tentunya tadi sudah diterangkan. Nah, sekarang kalau saya boleh berpendapat, salah satu parameter yang saya gunakan yaitu ada ilmu psikologi. Kalau saya lihat sosok seorang ini, pertama, betul kalau melihat keterangannya, ya, jawabannya itu dia selalu konsisten. Namun seseorang yang selalu konsisten itu masih belum bisa diyakini dan dipercaya. Kenapa? Itu pun harus memerlukan pembuktian dan diuji. Konsistennya apakah betul-betul konsisten, atau konsisten demi untuk membangun alur dari cerita itu agar semua terbawa daripada alibinya itu. Nah, jadi ada beberapa hal. Banyak yang mengatakan oh ini psikopat. Kalau saya tidak, karena psikopat itu tidaknya agak jauh. Yang lebih dekatnya adalah NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, itu yang pertama. Dari mana parameternya hingga menganggap tidak agak kelainan? Pertama, dari gestur, itu bisa dilihat. Dari gestur, sorot mata, dan yang lainnya, itu bisa terlihat semua. Sampai dengan membangun alibi. Soalnya gini, saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, ya. Melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan saya hadir di dalam persidangan itu terjadi kita tahun 2005. Di tahun 2005 itu kasusnya yang sama. Itu terjadi penghabisan nyawa satu keluarga, ya, dan terdakwanya ada 6. Salah satu terdakwa tetap ngotot, tetap konsisten dari awal. Itu keterangannya itu saja, tetap konsisten. Yang lainnya berubah-ubah daripada keterangannya. Nah, yang pada akhirnya terbuktilah
yang konsisten ini ternyata setelah dicek dan diuji, ternyata yang konsisten ini benar adalah pelaku. Nah, namun di dalam persidangan ini, di dalam persidangan kan tidak serta-merta langsung harus menuduh, oh ini pelaku. Wah, sekalipun sudah dihadapkan ke persidangan kan, oh ini pelaku, ini harus di ini harus di ini, kan tidak. Ya, Bang, kira-kira di kasus Pawon ini apa yang harus saya berikan penjelasan gitu? Gimana? Nah, yang saya hanya ingin memberi penjelasan ya, apakah apakah seorang Ririn ini menurut kacamata Pak Ruslan berdasarkan secara psikologi kira-kira ada kelainan apa tidak? Pertanyaannya itu. Itu poinnya. Ya. Lanjut. Kalau ya baik Pak. Jadi kalau pengamatan saya ini kan pengamatan seorang yang bukan ahli ya dalam khususnya dalam kejiwaan gitu. Jadi saya takut salah juga gitu kan. Artinya karena ini menyangkut perangai atau psikologi ya. Tapi kan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan biarlah itu nanti yang menilai majelis hakim gitu kan. Kalau dari sisi perbuatan saya mungkin lebih ke Prio ya, karena kalau Ririn kan ada pengacaranya gitu. Saya tidak boleh mengomentari pribadinya gitu, pribadi Ririn seperti apa. Tapi ya biarlah nanti fakta persidangan yang bisa menyimpulkan gitu Pak. Seperti apa gitu. Karena kenapa? Ya Pak Ruslandi, saya izin tanya. Ini materi nih, mumpung ada di bawah pada nanya, terus nggak ada kesempatan. Ya, ya. Nah, saya bacain nih. Langsung ke pertanyaan aja Pak Arno. Ya, udah nih pertanyaan ya. Pak Ruslandi, ini ada yang nanya di bawah terkait video yang di depannya Ibu mantan istrinya Manyani. Kan ada adiknya tuh marah-marah dan seterusnya gitu. Di video terlihat Pak Ruslan. Nah, itu alasannya apa ya Pak Ruslandi? Alasan yang mana tuh, Mas? Marah-marah Pak Uyat ya. Katanya sempat debat tuh. Sama memang, ya sedikit saya ceritakan tentang kultur dari dua keluarga yang sebenarnya harusnya saling menjalin kekeluargaan gitu kan, karena itu kan misan mertua gitu kan. Memang sejak Pak Aman Yani menikah dengan Ibu Sam itu sudah terjadi perpecahan keluarga. Bahkan, dari awal nikah ya Pak Ruslandi ya? Dari awal menikah. Nah menurut keluarga dari Pak Aman Yani ini, ketika ibunya Pak Aman Yani meninggal dunia juga Ibu Sam yang memang sudah menjadi mantan menantu, akan tetapi anaknya, kan cucunya itu pun tidak datang takziah gitu. Oh, sampai segitunya. Ya, menikah pun ketika Neng Ega menikah itu tidak mengambil wali daripada adiknya Pak Aman Yani, padahal nasabiah perwaliannya masih menjadi hak. Itu tergambar jelasnya. Walaupun saya tidak masuk kepada perihal pertikaian mereka, tapi kok seperti itu. Dan memang kemarin itu mungkin ada luapan sedikit emosi terkait dengan tuduhan podcast di salah satu podcast mungkin. Ya, itu yang saya mau lanjutkan Pak Ruslan. Kan ada bahasa tuh dari ibu itu, dia bilang kamu aja boncengan sama Aman Yani ke Bandung nggak lihat saya. Itu gimana itu Pak Ruslandi terkait fakta atau gimana? Berarti kan ada nama Aman Yani kalau bahasanya gitu. Menurut Pak Uyat gimana Pak? Kalau sudah saya konfirmasi dan itu tidak benar. Jadi tidak benar, Mas. Itu mungkin tidak. Pertama Pak Uyat tidak merasa juga. Yang kedua itu tidak terverifikasi juga. Oh, Pak Uyat nggak mengakui itu ya? Oh, itu pernah. Berarti cuman narasi dari ibu itu aja. Nah, terus satu lagi Pak Ruslan, kan Pak Ruslan yang saya tahu ya, ada sebagai PH-nya keluarga Aman Yani ya, kemudian ada bikin laporan polisi kalau nggak salah ya? Betul. Nah, itu materinya terkait apa LP-nya Pak Ruslan Jin? Jadi kalau di Polres itu ada 2 LP yang saya ajukan itu. Yang pertama obstruction of justice ya. Jadi perintahan penyidikan di mana tempusnya
itu pada saat penyidikan kedua pelaku ini mencoba menghilangkan peran daripada pelaku-pelaku lain. Jika memang kemudian nanti terbukti ada gitu kan. Kalau tidak ada pasti gelar perkara nanti tidak ditemukan unsur pidananya gitu. Tapi kita kan belum tahu nih gelar perkara nanti seperti apa. Berarti yang pertama itu terlapornya Prio dan Ririn. Prio dan Ririn. Oke, sekarang Pak Ruslandi sudah jadi PH-nya Prio. Nah laporan itu masih lanjut? Masih lanjut. Oh gitu, oke. Tapi yang dalam kedua, dua permasalahan yang berbeda ya. oke, itu masih lanjut ya. Nah yang kedua Pak Ruslan? Yang kedua itu terkait dengan fitnah. Dari? Dari Ririn ya, dari Ririn. Oh, Yang disampaikan secara langsung, secara tegas di persidangan gitu kan, terkait dengan Pak Aman Yani yang menjadi otak pelaku pembunuhan. Oh, yang viral itu ya? Yang pertama viral itu, plot twist yang pertama. Yang teriak-teriak itu ya, materinya itu ya? Materinya itu. Oh, kan ada juga nih satu lagi Pak Aman Yani yang terkait pelaporan BJB ya, kalau nggak salah. BJB juga laporkan terkait Aman Yani inilah setelah viral itu. Itu materinya apa Pak Ruslan itu nggak ya? Iya, terkait dengan BJB ini, itu ada dua laporan mungkin ya, dari dua sisi. Saya juga melaporkan terkait dengan penguasaan harta milik Pak Aman Yani, karena legal standing saya setelah muncul terbit putusan pengadilan terkait dengan penetapan orang hilang tahun 2017, maka legal standing saya keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah yang memiliki hak untuk mengadu gitu antara anak dan ayah kandung dari orang yang sudah tidak ada. Tidak ada ini belum berpengertian meninggal dunia, tapi diputuskan oleh pengadilan hilang gitu kan, 467 perdata. Maka ada dari sisi tidak Nggak apa-apa Pak Ruslan. Ya. Dari sisi BJB mungkin akan melaporkan terkait dengan maladministrasi mungkin ya, atau dugaan. Kalau yang lebih besarnya lagi mungkin baru berdasarkan audit mungkin akan terkait dengan kredit NPL itu. Oh iya, maksud saya materinya bukan melaporkan Aman Yani yang diduga ya. Karena kan kalau kata KDM tuh harusnya dilaporkan dulu ketika terjadi fraud itu ya. Ya, mungkin nah, apakah itu yang dilaporkan sekarang? Kalau itu yang dilaporkan sekarang, berarti kan harus ada upaya dari penyidik mencari Aman Yani karena dia terlapor kan gitu ya, Pak Ruslandi ya. Iya. Ya Nah, paling tidak. tapi Iya. Ya paling tidak mungkin Pak Aman Yani sebagai manajer komersial waktu tahun pada 2015, saat itu ya. Orang yang paling mengetahui lah terkait dengan adanya itu. Gitu. Tapi kan materinya bukan itu yang dilaporkan ya, bukan Aman Yani yang dilaporkan. Bukan, tapi lebih kepada karena itu uang negara ya, uang KUR ya. Kalau nggak salah itu KUR, kredit usaha rakyat dulu. Jadi APBN, uang dari Jakarta yang digelontorkan untuk nasabah debitur kredit di bawah untuk usaha gitu. Oke. Nah, terakhir Pak Ruslandi sebelum ke teman-teman yang lain nih terkait sidang tuntutan besok ya. Itu kan pasal utamanya 340 ya, karena masih pakai KUHP yang lama ya waktu itu sama 338. Nah, kemudian ada yang lain juga. Nah, itu menurut Pak Ruslandi nanti kalau seandainya tuntutan dari jaksa nggak lari lah dari dua itu, kira-kira masih ya, tapi memang benar pasti tergantung tuntutan ya, pledoi kan tergantung tuntutan jaksa. Betul. Ya, kalau menerima lanjut gitu ya Pak Ruslandi ya. Nah, yang saya tanya nih kan Ririn masih berproses nih, masih masih pembuktian ya kalau nggak salah ya Ririn ya. Besok itu masih tersisa ya bukti tambahan atau ya sama ahli ya yang diminta hakim. Nah, ada nggak kemungkinan Prio ini dijadikan saksi kembali sebagai di sidangnya Ririn, Pak Ruslandi? Kelihatannya dari hukum acara pidana yang selama ini
saya pahami itu sudah tidak ada lagi saksi mahkota atau saksi fakta yang lain gitu. Karena kemarin sudah Sudah habis. pasnya nggak dihadirkan ya yang kemarin ya. Iya, dari keterangan saksi pelaku, saksi Prio, kesaksiannya untuk Ririn sudah, kesaksiannya Ririn, keterangannya untuk perbuatannya Prio sudah gitu. Jadi saya sudah Iya, saling bersaksi. Betul. Yang terakhir kan Trio nggak dihadirkan sebagai saksi kan untuk Ririn. Iya, karena saksian Prio sudah diambil lebih dulu. Iya. Kalau yang terakhir kemarin itu kan saksi tambahan di luar berkas. Oke, menurut Pak Ruslandi nih perkembangan terakhir ini ya saya sih nggak mendahului fakta ya. Kira-kira persentase Pak Ruslandi dengan kejujuran Prio ya dan lain-lain gitu. Mungkin Pak Ruslandi dapat kisi-kisi juga barangkali dari jaksa atau gimana? Gimana Pak Ruslan? Saya kemarin ketemu jaksa kan, saya bercandain aja. Bocoran dong berapa, saya bilang. Wah, nggak berani Pak, dari Jaksa Agung katanya. jadi nggak, bukan dari Kejaksaan Negeri sini, tuntutan mereka itu dari. Oh iya, karena viral ya. Karena viral. Walaupun nasional. mereka yang proses. Iya, pertanggung jawabannya nggak ini, langsung Jaksa Agung. Oke. Baik, makasih Pak Ruslandi. Lanjut Ya, yang lain. sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bang Ruswandi. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Ya, maaf nih mau bertanya Bang Ruswandi. Ini saya bertanya di luar materi ya persidangan. Dulu kan kalau nggak salah Bang Ruswandi ini pengacaranya Ririn juga ya awalnya. Betul. Iya itu ya. Iya betul. Halo. Iya Iya betul. betul ya. Nah, pertanyaan saya, pertanyaan saya, kalau boleh tahu, kira-kira kenapa dulu Rio dan Ririn mencabut kuasanya Bang Ruswandi, lalu apakah karena Bang Tony masuk, terus kemudian ketika Rio juga mencabut Pak Tony sebagai PH dan balik lagi ke Pak Ruswandi. Nah, itu kira-kira prosesnya gimana itu? Apa kira-kira alasan pindah gitu, mencabut itu? Itu aja Bang